Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh at-ta'iya ila ridwanih. Assalatu wassalamu alaihi wa alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du. Pemirsa kajian virtual SD Muhammadiyah Unggulan Asyidik yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan mendengarkan kajian dari salah satu ustadz kita dengan tema nikmat Ramadan. Kepada Al-Ustadz Muhammad Amin hafizahullah taala kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال نبيه فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pemirsa, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah dimanapun Anda berada, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan walaupun tidak secara hadir kali ini, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kasih sayangnya Allah mudahkan kita untuk melaksanakan puasa pada bulan Ramadan pada khususnya. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat dan umatnya yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah beliau, mendakwakannya hingga akhir hayat. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita masih berada dalam satu cakupan bulan Ramadan. Bulan yang Allah jadikan di dalamnya berbagai macam keistimewaan. Di antaranya yang paling mencolok, Allah jadikan di bulan ini sebagai waktu untuk menggugurkan dosa-dosa, meningkatkan dan melipat gandakan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meski demikian, banyak di antara sanak kerabat, saudara, sahabat kita yang jauh maupun yang dekat, mereka mendambakan untuk bertemu dengan bulan ini. Bahkan di antara mereka 2 atau 3 bulan yang lalu mereka berdoa, Allahumma barikna Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, sampaikanlah, ya Allah, berikanlah kami keberkahan pada bulan Rajab dan Sya'ban. Wa balighna Ramadan. Dan sampaikanlah umur kami untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Akan tapi Allah urungkan mereka. Mereka tidak menemuinya pada tahun ini. Maka dari itu, sayangkah Allah kepada mereka? Apakah Allah tidak sayang kepada mereka? Allah sayang kepada mereka. Maka dari itu Allah permudah, Allah percepat pertemuan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Lantas kita, sayangkah Allah kepada kita? Tentu Allah sayang kepada kita, akan tetapi bentuk sayangnya berbeda dengan yang Allah berikan kepada mereka. Allah tahu kita masih memiliki berbagai macam dosa yang harus digugurkan, pahala yang harus dilipat gandakan, sanak karib kerabat yang harus dijalin upah mereka. Maka dari itu, keduanya bagus. Keduanya bagus. Yang sudah bertemu dengan Allah juga bagus, kita di sini juga bagus. A'jabat li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkara setiap orang mukmin. In asabathu sarra, apabila mereka ditimpa orang-orang mukmin itu dengan suatu kenikmatan, kelapangan, kemudahan, syakara, mereka bersyukur, kana khairun lah, dan bersyukur itu baik untuk mereka. In asabathu dharra, apabila mereka ditimpa dengan suatu kesempitan, kesulitan, kesakitan, sabara, mereka bersabar, orang-orang mukmin. Kana khairun lah, dan bersabar itu bagus untuk mereka. Apa balasan untuk orang-orang yang bersabar?
Apa balasan orang yang bersyukur? Allah mengatakan, wala in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan kepada kalian, maka aku akan mendambahkan, bahkan melipat gandakan nikmat tersebut. Apabila orang-orang mukmin itu bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwasanya akan diberikan pahala bagi orang-orang yang bersabar dengan kelipatan yang sangat banyak, kelipatan yang hanya Allah saja yang dapat menentukannya. Kaum muslimin, saudara-saudara dimanapun Anda berada, seorang mukmin yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini, diuji dengan kelaparan, dengan haus dahaga, panas terik matahari. Apabila mereka bersabar hingga akhir bulan Ramadan ini, mereka mendapatkan bulan Ramadan dengan penuh sempurna, maka mereka bagaikan burung yang terbang dengan dua sayap, sayap syukur dan sayap sabar, sayap ikhlas dan sayap ridho. Bersyukur salah satu amalan lisan dan amalan perbuatan. Bersyukur dengan lisan, yaitu menggerakkan anak lidah untuk mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur dengan perbuatan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Telah diwajibkan bagi kalian untuk melakukan berpuasa, ibadah puasa pada siang hari di bulan Ramadan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kalian juga berpuasa. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berpuasa pada bulan ini, mereka meninggalkan makan mereka pada siang hari, melipat gandakan amal-amal ibadah mereka, meninggalkan minum-minum mereka pada siang hari. Dan ada beberapa saudara kita yang memang mereka tidak bisa untuk meninggalkannya. Maksudnya mereka masih makan pada bulan Ramadan. Siapa mereka? Saudara-saudara kita yang masih sakit, misalkan ibu-ibu yang mengandung, orang-orang yang bersafir, dan lain sebagainya. Bahkan di antara mereka ada orang-orang yang sengaja meninggalkan bulan Ramadan. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan salah satu wasiat yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan, ni'matani, dua nikmat, maqbunun fihi makatsirun minan nas, yang mana manusia itu banyak lalai di antaranya. As-sihhatu wal faragh, adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Tatkala seorang hamba tidak menggunakan dua nikmat ini yang Allah berikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sampai tiba masanya Allah cabut dua kenikmatan itu, barulah seorang hamba merasakan suatu kehilangan perkara yang besar. Seakan hidup mereka sangat sempit. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah kita yang masih dimudahkan Allah, kemudian dilunakkan hati kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin atau orang muslim yang mereka meninggalkan kebaikan pada bulan Ramadan, niscaya mereka besar kemungkinan juga meninggalkannya di bulan-bulan yang lain. Andai ada orang yang meninggalkan puasa pada bulan ini, niscaya dia juga meninggalkan puasa pada bulan-bulan yang lain. Apabila ada orang yang meninggalkan dzikir pada Allah pada bulan ini, niscaya mereka juga mudah meninggalkan dzikir. Apabila ada orang yang senantiasa atau mudah meninggalkan sholat pada bulan ini, maka tentu saja dia juga mudah meninggalkan sholat di bulan-bulan yang lain. Kenapa? Karena dengan banyaknya kelipatan pahala yang Allah berikan pada bulan ini saja tidak membuat mereka bergerak untuk melaksanakan ibadah. Meskipun di bulan-bulan yang lain juga terdapat keistimewaan tersendiri. Man taraka sholata muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, maka ia telah kufur kepada Allah dengan kufur yang nyata. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita, berikan jasad yang kuat, pikiran yang jernih, kaki yang kokoh untuk sholat. Kita dapat berdiri kepada Allah, rukuk sujud, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih. Suatu keadaan yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, suatu keadaan posisi di mana seorang hamba itu sangat dekat dengan Rabbnya adalah ketika sujud. Fa'aksiru doa, maka
perbanyaklah bersyukur. Maka orang-orang yang banyak memohon ampun kepada Allah, terucap dari lisannya tatkala sujud, astagfirullahaladzim, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan dirinya senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu min kulli hammin farja. Allah akan menjadikan setiap kesusahannya Allah berikan kemudahan. Wa min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesempitan Allah berikan jalan keluar. Setiap masalah Allah berikan solusi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan mereka rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Betapa maha pemurahnya Allah, betapa sayangnya Allah kepada kita. Kaum muslimin, teman-teman dimanapun Anda berada, kalau mengingat umur, waktu pada bulan Ramadan ini hanya 30 hari. Hidup kita singkat, hidup kita paling lama 63 tahun. 63 tahun kalau ada yang lebih itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang diwafatkan sebelum 63 tahun, ada yang sesudahnya. 63 tahun itu terpotong masa kanak-kanak, terpotong masa bekerja, terpotong masa bersedau gurau. Kalau dihitung berapa tahun yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, sangat sedikit. Akan tetapi konsekuensi atau ganjaran balasan dari hidup yang singkat ini adalah kekal di alam akhirat, tidak hanya 1 hari 2 hari. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai tiba masanya seorang mukmin, Allah perintahkan satu malaikat untuk mencabut nyawa mereka. Rasa sakit seperti kail yang ditarik dari kulit yang basah, seperti luka pedang yang disayat di tempat yang sama beratusan kali, seperti domba yang dikuliti hidup-hidup sampai masanya dipisahkan ruh dari jasadnya. Lan taraji ayyamul ladzi madat, tidak akan kembali hari-hari yang telah lalu. Maka pada saat itulah mereka sadar, mereka mengerti, mereka mengetahui orang-orang yang mati itu, harta yang mereka kumpulkan siang menjadi malam, memeras keringat, membatik tulang. Rumah yang mereka bangun besar, mereka yang beli tanahnya, mereka yang mencari insinyur untuk membangunnya. Kemudian sampai tiba masanya, 1 jengkal dari tanah itu pun tidak mau menerima jasad mereka. Saat itulah mereka menjadi setumpuk daging yang akan menjadi makanan cacing tanah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat manusia dimasukkan ke dalam kubur mereka, yasba'ul mayyitu salasatun. Banyak yang mengikuti mayat, mengikuti jenazah, ada sanak kerabat mereka, anak-anak, pasangan, kerabat, rekan kerja. Wa yabqa ma'ahu wahidun, akan tetapi yang bersamanya di dalam kubur hanya satu saja, amaluhu, yaitu amalnya. Saat mereka berada di dalam kuburan, teman-teman, mereka di antara mereka mengatakan, laula akhiratani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya engkau kembalikan aku sebentar saja di kehidupan dunia. Apa yang mereka inginkan? Singkat saja. Fa asaddaqu wa akum minas solihin. Saya akan bersedekah, saya akan melakukan amal soleh. Bahkan di antara mereka ada yang sudah melihat siksa di dalam kubur. Mereka mengatakan, Rabbana absorna, ya Allah kami telah melihat, wa sami'na, kami telah mendengar adabmu, farji'na, maka kembalikanlah kami ke kehidupan dunia. Untuk apa? Na'mal solihan, beramal soleh. Saya akan berpuasa, akan sholat, akan zakat, memuliakan anak yatim, menghormati orang tua. Inna muqinun, karena kami telah yakin bahwa adab yang kau berikan itu benar-benar nyata. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa memohon kepada Allah agar sisa Ramadan ini, 15 Ramadan, menjadi Ramadan istimewa untuk kita. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, di antara nikmat atau di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia adalah nikmat umur. Salah satu nikmat yang akan ditanya pada Allah Subhanahu wa taala. Wala tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Dan pada hari kiamat nanti akan ditanya kalian tentang berbagai nikmat. Yang akan Allah tanyakan pertama kali adalah an umrihi fi ma'afah, adalah tentang umurnya, bagaimana ia menghabiskan umurnya. Teman-teman sekalian, gema azan maghrib nanti kita insya Allah memasuki 16 Ramadan. Dan 16 Ramadan yang spesial ini akan Allah tanyakan. Kalau ada orang yang bisa menjawab,
16 Ramadan ini saya gunakan untuk beribadah ya Allah. Saya gunakan untuk sholat taraweh, sholat wajib di masjid berjamaah, sholat duha, sholat malam, sholat witir. Itu adalah golongan orang-orang yang selamat. Mungkin ada orang yang menjawab, kami atau saya menggunakan waktu 16 hari ini untuk membaca Al-Quran, mentadaburinya, membacanya dengan tartil, mengamalkannya, dan itu adalah golongan orang yang selamat insya Allah. Maka dari itu setiap hari kita adalah waktu untuk muhasabah, untuk menintrospeksi diri kita. Apakah yang kita lakukan sehari ini? Karena teman-teman sekalian, tanamkan di dalam diri kita bahwasanya setiap amal yang akan kita lakukan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perkara sebesar telapak kaki semut hitam di atas batu yang hitam, di tengah malam yang gelap gulita, di tengah padang samudra itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu adalah kita menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur. Kita gunakan waktu kita untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda kebaikan seorang mukmin adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Disconnected. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Nanti akan ditutup oleh Ustaz Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik pada Ustaz Muhammad Amin hafizahullah ta'ala dengan nasihat yang sangat luar biasa bagi kita semua untuk senantiasa memperbaiki amal, kemudian memanfaatkan waktu-waktu sisa Ramadan ini dengan sebaik mungkin sehingga menjadi bekal yang amat cukup untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian kajian virtual SD Muhammadiyah Unggulan As-Siddiq pada kesempatan ini. Ada kesalahan dari kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiru da'wana, kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.